Terus tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Gue pikir kan ada orang. Cowok gue juga bingung tuh kok ada yang ngetok tapi gak ada orangnya. Cuman pas gue pelanin nih ayolah. Sumpah ini tuh aduh ini lantai 2-nya nih. Dan gue bilang sama cowok gue bentar gue mau video lantai 2-nya buat lihat aja gitu. Itu aneh sih kenapa bisa cuma satu kamar yang tersedia gitu. Jadi welcome back lagi di channel IQRCD. Gimana kabar kalian semua? Gimana puasanya? Kita bertemu dengan bulan Ramadan. Gimana puasanya? Semoga lancar, oke? Tapi sebelumnya kalian ada yang sadar nggak sih? Ada yang beda dari Eki itu ada apa ya? Ada yang beda gitu. Tapi apa gitu? Kayak ada sesuatu yang beda sih. Apa ya? Ya pokoknya ada yang beda lah gitu lah, oke? Tulis aja di komentar apa yang menurut kalian beda dari seorang Eki, oke? Nah jadi 1 bulan yang lalu aku itu dapat video di TikTok. Dia itu nyewa kamar hotel. Lalu pada saat mereka di dalam kamar hotel, mereka tuh merasa gelisah. Ada yang salah dengan hotel ini gitu. Dan kalau nggak salah hotelnya ini ada di Malang ya. Jadi aku sudah menyiapkan bahannya semua videonya. Jadi kita akan tonton videonya semua dan aku akan memberikan reactionku terhadap kasus ini. So nggak usah banyak basa-basi. This is Error Story episode Hotel Angker. Oke, jadi video ini diupload oleh akun TikTok yang bernama FMPEG. Video ini tuh di TikTok itu berpart ya, jadi ada part 1, part 2, part 3 dan kita akan menonton semua videonya. Oke, so let's check this out. Jadi kan gue pergi ke Malang, terus gue tuh suka banget nginep di hotel-hotel yang kayak vintage banget gitu, yang daerah situ banget. Nah gue nemuin hotel ini nih, Red Doors gitu kan. Ya udah gue pesen lah, harganya tuh 100.000 sama kena pajak jadi 120. Nah pas gue datang, sumpah itu gue nggak tahu, gue langsung keringet dingin dan bener-bener perut gue tuh langsung mules banget gitu, woy. Kayak wah ini there's something wrong banget nih. Jadi tuh hotelnya tuh gede, ada 3 lantai dan bener-bener nggak ada orang, nggak ada mobil di parkiran. Terus dibilangnya tuh cuma ada 1 kamar, sisa 1 kamar di lantai 3 di paling ujung di pojok. Padahal itu 3 lantai. Terus sumpah ini ngeri banget sih. Kayak lu ngerasa gak sih kalau ke tempat aneh dan tempat serem banget tuh kayak banyak yang ngeliatin dan gak enak banget gitu rasanya di perut tuh. Ini tuh gue cuma bertahan 15 menit langsung gak kuat, langsung cabut gue. Parah sih. Oke, jadi si mbaknya ini nyari hotel sama suaminya. Terus carinya di Red Doors, artinya hotel ini terdaftar di aplikasi ya, aplikasi khusus hotel seperti itu. Dan ketika mereka ke sana, kamar yang tersedia cuma 1. Itu aneh sih kenapa bisa cuma 1 kamar yang tersedia gitu. By the way, vintage apa sih artinya? Gue baru sadar pas gue nontonin video yang tadi gue ambil pelan-pelan. Jadi kan gue videonya putus-putus gitu. Dan di sebelah video ini itu gue lagi videoin cowok gue, terus tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Gue pikir kan ada orang. Cowok gue juga bingung tuh kok ada yang ngetok tapi gak ada orangnya. Cuman pas gue pelanin nih ayolah. Set dah, males banget gue nih. Asli dah. Ada bayangan. Oke, siap. Oke, next. Video ketiga. Dan yang bikin gue parno itu bukan cuman karena bikin gue merinding atau angker gitu ya. Tapi banyak banget kejanggalan di tempat ini. Kayak pintu balkon tadi dan jendela ini tuh bener-bener dipaku shut yang bener-bener gak bisa dibuka. Dan di sebelah tempat tidur ini ada connecting door gitu, tapi di bawahnya tuh kayak udah mongkek gitu, kayak udah dipaksa dibuka gitu woy. Gue tau lah bedanya kayu lapuk dan enggak. Dan ini balkon kalau ada yang ngagetin gue dan gue jatuh ke situ udah hilang udah. Kayak lu tau gak sih permulaan film horor yang kayak lu dijebak ke sebuah gedung terus kayak bakal terjadi sesuatu sama lu gitu. Kayak film Hotel 1408. Karena tadi bener-bener gak ada jalan keluar, pintu masuk doang dan semuanya itu kayak dipaksa ditutup gitu biar gak bisa kebuka sama sekali. Dan logika aja ya di gedung manapun gitu, apalagi gedung tua yang temboknya putih. Itu tuh pasti ada sedikit noda kotor atau kayak talang air bocor, jadi ada bercak air segala macem. Ini tuh kelihatan banget, ini tuh dia belum pernah renovasi ya, karena semua dari interiornya segala macam itu masih real banget. Tapi kenapa bisa kinclong banget, gak ada debu setitik pun di tempat ini. Bener-bener kayak baru banget. Asli serem sih. Sumpah, dari bangunannya, interiornya semua. Sumpah serem. Demi apa aja serem, sumpah. Maksudnya kita kan cuma rebahan doang terus jam 1 cabut. Ya, gue juga gak mau rebahan di sini gue ya. Udah pes patungan cepet-cepet udah. Nih aku udah bayar. Ya gak apa-apa udah. Dan gue nggak tahu itu 2 kamar deretan gue itu apa, dan pemandangannya tuh kayak gitu ke bawah, lihat dong. Parah sini bener-bener gak ada orang samsek, gak ada pegawai samsek. Kamu jadi buru-buru gitu sih Aji. Sumpah ini tuh aduh ini lantai 2-nya nih. Dan gue bilang sama cowok gue bentar gue mau video lantai 2-nya buat lihat aja gitu. Oke, next ini mereka keluar ya. Nih jadi gue di lantai 2 tapi gue nggak bisa videoin lama-lama dan banyak-banyak karena di situ udah panik banget, terus kayak buru-buru pengen cabut aja udah nggak enak banget.
Gak apa-apa mas, sudah bayar. Oh iya. Makasih ya mas. Semuanya ke mas. Ini jadi nggak ada nama hotelnya, terus gue booking aja. Enggak, masalahnya tuh yang gua bikin curiga tuh kayak nggak ada yang di bawah mas. Penuh dari mana anjing? Cuma ada tinggal lantai 3. Terus kenapa kita tuh lantai 3 ya? Serem gak sih? Oke, ternyata ada resepsionisnya juga, seorang lelaki pakai baju putih, celana hitam. Itu yang kulihat tadi. Dan aku juga penasaran letak hotelnya ini, apakah ini memang letaknya itu di pelosok, makanya sepi seperti itu, atau lokasinya memang di tengah-tengah kota di pemukiman warga gitu. Tapi yang anehnya di sini masih yang menjadi pikiran aku adalah resepsionisnya bilang hotelnya penuh, semua kamar penuh dan tersisa di lantai 3 paling ujung. Dan kita lihat di video tadi memang kosong sih hotelnya. Oke, tapi bagaimana menurut kalian? Bisa kalian berikan pendapat kalian di bawah ya. Oke, dan setelah ini aku akan ngecek Google untuk mengecek kebenaran tentang hotel ini, apakah ada lokasinya atau jelas gitu lokasinya di mana. Mari kita cek aja di Google, oke? Oke, baru-baru ini viral di media sosial tentang Hotel Niagara Malang yang disebut-sebut angker dan berhantu. Oh, jadi namanya Hotel Niagara. Oke, angkernya hotel tersebut diunggah oleh pemilik TikTok akun. Nah, ini kan sama yang tadi ya. Jadi General Manager Hotel Niagara Ongko Budi Hartanto membantah jika hotel ini itu angker gitu. Nah, ini yang jadi seru nih. Sebagai General Manager dari hotel ini sekaligus ahli waris dari Ong Kijai atau Babahong, saya menjelaskan bahwa mengelola hotel yang sekaligus cagar budaya yang dilindungi undang-undang bukanlah hal yang mudah. Apalagi hotel ini telah mendapatkan pencitraan yang negatif dari masyarakat seperti hotel berhantu, tempat ajang bunuh diri, dan hal-hal negatif lainnya. Itu semua hanyalah isu dan omong kosong belaka. Karena lebih dari 20 tahun saya mengelola hotel ini, saya tidak pernah mendapatkan gangguan apapun. Bahkan pengunjung tidak pernah mengeluhkan hal-hal itu. Oke, dan ini lokasi dari Hotel Niagara ya. Pinggir jalan. Bukan di pelosok juga gitu ya. Biasanya sih juga orang bangun hotel nggak ada yang di yang di pelosok, misalnya udah masuk dalam gang atau apa. Jarang sih hotel seperti itu. Hotel tuh selalu mencari tempat-tempat strategis di pinggir-pinggir jalan yang ramai orang gitu. Nah, di sini aku bisa mengambil kesimpulan dari pihak hotel dan juga pihak suami istri tadi. Kenapa pasangan suami istri ini bisa merasakan kesepian yang kesunyian yang begitu kuat pada saat malam itu? Ya karena itu tuh sudah jam malam, jam 2 atau jam 3 malam, itu jam 1. Dimana orang-orang hotel pun tidur, tidak ada yang melakukan aktivitas. Mungkin di hotelnya pun tidak ada hiburan malam, jadi tidak ada yang aktivitas berlebihan lah gitu di hotel. Dan yang kedua, dan itu menjelaskan juga kenapa di ruang koridor hotel itu yang tempat resepsionis itu juga sepi gitu, karena itu sudah malam gitu. Jadi tidak ada orang melakukan aktivitas pada saat malam hari. Nah, tapi yang anehnya lah, kenapa parkirannya sepi? Nah, itu sih. Tapi sepinya ini cuma ada di video di akun TikTok ini. Kita tidak melihat keseluruhan parkiran. Bisa saja ada parkiran yang lain di mana di sana ada mobil. Kita tidak tahu ya. Jadi itu sih pandangan aku sebagai penikmat horor juga, tapi sebagai orang yang melihat dari sisi objektif. Jadi jangan cuma mengedepankan horor, angker, berhantu, enggak. Kita sudah mendengarkan juga tadi bagaimana penjelasan dari pemilik hotel, manajer hotelnya, bahwa itu hanya omong kosong belaka gitu, Be. Karena bagaimanapun juga jika hotel ini disebut berhantu, itu akan membuat masyarakat enggan untuk menginap di hotel tersebut gitu. Jadi istilahnya bahasa kasarnya adalah mematikan rezeki orang lain lah, seperti itu. Oke, mungkin segitu aja dulu penjelasan dari Eki ya. Gila, Be. Aku tadi syuting masih gelap ya, subuh gelap, dan sekarang udah pagi. 1 jam aku syuting di sini. Oke, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memutuskan bahwa hotel ini angker, atau hotel ini hanya terlihat angker atau terasa angker bagi beberapa orang? Contohnya seperti akun TikTok tadi gitu. Kalau aku melihat dari sisi dari sisi pandanganku, ya memang hotelnya itu agak horor sih. Nuansanya nuansa horor gitu. Cuman itu tidak bisa juga dikatakan horor karena sebagai seorang editor ya, aku melihat video tersebut itu diisi dengan backsound yang menyeramkan. Nah, jadi itu secara tidak langsung akan menambah kesan horor dari suatu kejadian atau video-video kita yang di tempat-tempat angker seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Oke? Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kata. Oke, semoga lancar puasa kalian. Sampai kembali lagi di video selanjutnya. This is
Error Story episode Hotel Niagara. See you around.